Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat podcast luar biasa. Udah lama nih kayaknya podcast luar biasa vakum ya. Vakum untuk beberapa minggu belakangan ini memang tidak bisa hadir. Hari ini kita hadir alhamdulillah di podcast SLB Negeri Serdang Bedagai. Dan apa kabarnya untuk semua sobat luar biasa ya. Senang rasanya Nopi bisa kembali di podcast ini untuk membagi praktik baik ya yang ada di SLB Negeri Serdang Bedagai. Nah, untuk menuju ke sana, Nopi sudah punya satu narasumber, seorang tenaga pendidik di SLB Negeri Serdang Bedagai, yaitu Bapak Muhammad Ridwan Lubis. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nopi. Terima kasih atas undangannya. Iya, hari ini Sobat Luar Biasa kita akan membahas tentang pembelajaran untuk anak autisme. Nah, kebetulan nih Bapak Rido ini adalah salah satu guru tenaga pendidik bidang autisme di sekolah kita, di sekolah Luar Biasa. Nah, terkait dengan pembelajaran autisme, sebelum kita jauh lagi nih pembicaraannya, mungkin Pak Rido bisa nih ceritakan sama kami apa sih anak autisme itu sendiri dan bagaimana menangani atau ya siswa autis seperti apa yang ada di kelas Pak Rido yang Bapak ampuh. Boleh Pak dibagi sama kami? Baik, terima kasih Ibu Nopi. Jadi saya akan sedikit berbagi cerita tentang anak autisme ataupun peserta didik autisme. Yang dimana secara umum definisinya bahwasanya anak autisme adalah anak yang mengalami gangguan atau keterbatasan yang dialami kerusakan pada atau kesalahan pada sistem saraf di otak yang menyebabkan anak tersebut mengalami gangguan baik dari komunikasi, dari perilaku, serta sosialnya seperti itu. Ya, baik. Di kelas Pak Rido sendiri nih, anak autis seperti apa yang Pak Rido mungkin ajarkan atau Bapak didik ya? Ada berapa atau berapa siswa yang Bapak Bapak layani di kelas? Berapa siswa yang Bapak ampuh lah gitu? Yang atau dia mungkin ada perbedaan nih autis berat atau apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan sama kami, Pak. Baik Bu, jadi untuk peserta didik saya di kelas memang saya mengajar di 3 rombel yang berbeda. Pertama di jenjang SD kelas 6, ada 3 peserta didik. Ya. Dan ketiga peserta didik ini memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda. Ada yang peserta didik dengan klasifikasi autisme berat, sedang. Kemudian yang 2 lagi autisme ringan. Sementara untuk yang di kelas 7 dan di kelas 9 itu klasifikasinya mereka autisme ringan, seperti itu. Oke. Baik Pak Rido. Mungkin bisa berbagi pengalaman nih, praktik baiknya nih bersama kami ya. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan sama kami semua. Ada satu metode yang mungkin atau media pembelajaran yang pernah Bapak lakukan di dalam kelas, apakah mungkin dengan pembelajaran akademik ataupun bina diri, mungkin Bapak bisa bagi sama kami praktik baiknya untuk bisa dilihat nih sama semua sobat luar biasa. Baik Bu, jadi adapun saya sedikit berbagi cerita mengenai pembelajaran pada anak autisme di kelas. Yang pertama, saya mempunyai tantangan atau istilahnya permasalahan seperti itu di dalam kelas. Yang pertama, peserta didik saya yang di kelas 6, dia masih sulit melakukan operasi hitung penjumlahan.
khususnya operasi hitung penjumlahan dua angka yang hasilnya sampai 20. Seperti itu. Setelah itu kemudian saya berdiskusi dengan beberapa narasumber, termasuk kepala sekolah, guru ahli atau guru senior, kemudian rekan sejawat, seperti itu. Dalam pembahasan atau diskusi tersebut, beliau atau beberapa responden tersebut mengutarakan bahwa ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Misalnya dengan penggunaan media pembelajaran. Karena mungkin media pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan di kelas masih bersifat sederhana, seperti masih menggunakan kartu angka seperti atau menggunakan papan tulis sebagai media utamanya, seperti itu. Kemudian setelah saya mencari dengan kajian literatur, melalui artikel, kemudian menyimpulkan dari beberapa hasil wawancara, maka yang saya pilih itu penggunaan media pembelajaran kotak berhitung bagi peserta didik autisme untuk materi penjumlahan satu angka, seperti itu, Bu. Iya. Baik sobat luar biasa, seperti kita lihat bersama nih, Pak Rido punya satu alat media pembelajaran nih yang sudah dibawa jauh-jauh ya. Nggak jauh-jauh ya, dari kelas sampai sini aja ya. Mungkin Pak Rido bisa jelaskan nih cara menggunakan media pembelajaran ini yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, khususnya untuk anak, untuk peserta didik autisme. Baik, Bu. Jadi dalam penggunaannya memang kotak berhitung ini memiliki 4 kotak, mungkin bisa dapat terlihat. Jadi di setiap kotak itu ada kelereng yang dijadikan sebagai alat untuk memudahkan peserta didik mengambil. Kemudian di sini ada angka yang ditempelkan magnet. Memang ini ada di mainan anak-anak. Iya, itu Mungkin banyak mainan, dijual iya, di pasar dijual di ya. pasar, di tempat di toko mainan, seperti itu. Kemudian untuk cara menggunakannya nanti memang ada soal, itu bisa dari papan tulis atau menggunakan kartu angka juga, sama seperti bermain congklak untuk memasukkannya. Jadi nanti peserta didik mengambil kartu angka, misalnya angka 9, maka peserta didik akan mengambil kelereng sebanyak 9 buah. Sejumlah angka Angka yang diambil tersebut. Dia hitung, kemudian masukkan di kotak yang kedua sebanyak 9 kelereng atau 9 buah. Setelah itu nanti kan peserta didiknya menempelkan. Jadi nanti angka-angka ini ada di sebuah wadah juga sebelumnya. Jadi peserta didik mengambil. Jadi anak diminta untuk mengambil, seperti itu. Kemudian diletakkan di lempengan yang sudah ada magnetnya juga, ya. di lempengan yang ditempelkan di sisi bagian kotaknya. Karena kalau magnet ditempelkan dengan bahan yang berbahan aluminium atau apa nih ya, seng, ya maka akan timbul adanya daya magnet, seperti itu. Sehingga dia bisa menempel ya, Pak Rido. Kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi nanti ada tanda operasi hitungnya, penjumlahan, nanti ada juga. Kemudian biasanya ditambahkan 2 ataupun 3, maka sama seperti yang tadi. Dan akhirnya peserta didik akan menjumlahkan dari kotak yang kedua dan yang ketiga, dimasukkan ke kotak yang terakhir, kotak yang keempat. Seperti itu. Setelah mendapatkan hasilnya atau jumlahnya, peserta didik mengambil lagi angka, kemudian tempelkan lagi ke sisi atau ke lempengan dari kotak tersebut. Ya. Seperti itu kurang lebih, Bu. Iya, baik. Ini Pak Rido, konsep seperti ini kan jika anaknya sudah tahu angka pastinya ya. Dia sudah kenal angka ya.
sehingga Iya dia benar. tahu nih angka mana yang harus dia ambil gitu ya. Iya, ada anak yang autisme juga sobat luar biasa yang belum kenal angka. Ya, itu lain lagi penanganannya. Jadi kita sebisa mungkin semua tenaga pendidik di sekolah luar biasa sebisa mungkin membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Itu pasti ya. Mengingat sekolah kita juga sudah tahun kedua nih Pak Rido ya, menjadi sekolah penggerak ya. Yang pasti sekolah penggerak ini siswa lebih aktif lagi dan kontekstual ya Pak Rido, itu seperti itu. Baik, ini pasti menarik sekali untuk kita udah tambah wawasan lagi nih untuk hari ini. Terima kasih Pak Rido untuk praktik baiknya yang bisa di-share nih sama kami untuk sobat luar biasa juga. Mungkin ada pesan-pesan Pak Rido nih untuk semua penonton ya, semua penonton dari podcast luar biasa. Mungkin masih ada nih anak-anak di luar sana yang masih enggan sekolah di sekolah kita. Mungkin ada rasa takut atau rasa ketidakpercayaan mungkin ya. Mungkin Pak Rido punya pesan apa gitu, biar mau nih mendaftarkan anaknya di sekolah kita. Baik, terima kasih Bu Novi. Mungkin untuk para orang tua, para Bapak Ibu, jika memang anaknya sudah diketahui pada umumnya mengalami atau termasuk dalam anak berkebutuhan khusus, tidak apa, dimasukkan atau disekolahkan di Iya, sekolah luar biasa ya. Peruntukannya untuk memang anak berkebutuhan khusus. Jangan biarkan anak kita tidak mendapatkan atau mengenyam pendidikan meskipun mereka itu anak-anak yang istimewa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada orang tua khususnya seperti itu Bu. iya. Terima kasih Bapak Rido. Baik sobat luar biasa, jika ingin mendaftarkan anaknya, yuk nanti rame-rame kita di bulan 7 daftarkan anaknya di sekolah kita, ya kan? Karena kita punya tenaga pendidik yang sesuai dengan bidangnya. Jadi jangan berpikir, ih anakku nih seperti ini nanti digabung dengan anak yang ini. Tidak ya. Di sekolah kita pisah, kita sesuaikan dengan kebutuhan anaknya gitu. Baik, mungkin sampai di sini aja Bapak Rido podcast kita. Dan untuk sobat luar biasa di luar sana yang sudah melihat podcast hari ini, terima kasih. Dan jangan pernah ketinggalan untuk lihat lagi nih podcast kami di besok ya, di besok. Dan ikutin semua apa yang udah kami bagi di medsos ya. Ikutin, follow, dan juga ikutin di Instagram ya. Instagram kami namanya SLB Negeri Serdang Bedagai, begitu juga dengan Facebook dan juga YouTube ya, di YouTube juga. Terima kasih untuk keluangan waktunya Pak Rido. Sama-sama Bu Novi, terima kasih sudah Iya. diundang. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Armayanti Purba dan Bapak Rido pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib tunggu dulu. Sebelum duduk, Habib mencuci tangan terlebih dahulu. Iya, cuci tangannya. Iya, digosok kedua telapak tangannya. Sudah, Habib duduknya bagus. Ya, Habib lihat. Iya, pintar. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa. Lihat, perhatikan tangan Pak Rido bagaimana. Ayo ikuti Pak Rido. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi
Rabbi zidni ilma warzuqni amalan sholihan. Amin. Aminnya bagaimana Habib? Tos Pak Rido. Iya. Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Habib Alfikar Batubara hadir? Hadir. Angkat tangannya. Hadir. Iya, pintar. Habib, apa kabar? Baik. Baik. Habib sudah sarapan? Sudah. Sebelum belajar kita tepuk semangat. Lihat, perhatikan Pak Rido. Perhatikan Pak Rido. Tepuk semangat. Coba Habib berdiri biar lebih semangat. Habib berdiri. Lihat Pak Rido. Tepuk semangat. Se. Ma. Ngat. Semangat. Nah, ulangi coba. Iya. Kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin. Iya. Kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat? Iya. Masih ingat kemarin belajar tentang apa? Belajar Menyebutkan angka. angka. Iya, menyebutkan angka. Angka 1 sampai 20. 20. Iya. Coba Habib sebutkan angka 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Iya, pintar sekali. Tos Pak Rido. Iya. Kemarin ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan. Iya, lihat Pak Rido tentang apa? Iya. Penjumlahan. Coba amati teks ceritanya. Iya. Coba, sudah diamati? Sudah. Sudah. Habib baca judulnya. Tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup. Iya. Tumbuhan terdiri dari beberapa bagian: akar, batang, dan Daun. bunga, dan buah. Iya. Tumbuhan Hasilkan menghasilkan makanan makanan sendiri. Tumbuhan bermanfaat. Coba nanti ambil angka 2. Contohnya, iya, pintar, angka 2 mana? Iya, contohnya angka 2. Lihat, ditempelkan di mana? Di sebelah sini. Habib duduk sebentar. Ditempelkan di sebelah sini. Kemudian ada tanda apa? Tambah. Tanda operasi itu tambah. Pintar. Sudah. Kemudian lihat Habib. Ditambah berapa? 6. Lepas Pak Rido ambil angka 6. Itu. Iya, lihat. Benar angka 6? Kemudian Pak Rido tempel di sini. Sudah. Sekarang kita jumlahkan. Habib lihat. 2 kembali. Kita ambil 2 buah. Ambil 2 buah kelereng. Pak Rido masukkan. 1, 2. Sudah. Habib berdiri. Kita hitung di depan papan tulis. Nah, coba.
Ayo kita hitung banyak buah jambu. Hitung. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 19. Habib menjumlahkannya dengan media apa? Dengan media apa? Kotak berhitung. Kotak berhitung. Iya, lihat media. Media apa Habib? Kotak berhitung. Kotak Rido berikan kelereng. Pak Rido berikan kelereng. Sudah? Ya. Sudah. Habib, lihat. Habib duduk yang bagus. Hari ini kita belajar tentang apa? Watawasau bis sabri. Amin. Iya, sama Pak Rido.